Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Fokus 100% Anak Usia Dini. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang siapa anak usia dini. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bicara tentang anak usia dini, maka sebelum lebih jauh, mari kita kenali dulu kategori usia. Ya, ada dalam rentang usia berapa tahun yang disebut dengan anak usia dini. Kita akan membahas terlebih dahulu pembagian atau tahapan-tahapan usia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, manusia itu terbagi ke dalam 9 tahapan usia. Yang pertama adalah masa balita, yaitu usia 0 sampai dengan 5 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak, yaitu usia 5 sampai dengan 11 tahun. Lalu yang berikutnya, masa remaja awal, ya, masa remaja awal yang berada dalam usia 12 sampai 16 tahun. Nah, lalu berikutnya lagi ada yang disebut dengan masa remaja akhir atau dalam tahapan usia 17 sampai dengan 25 tahun. Nah, tahapan usia yang kelima adalah masa dewasa awal, yaitu dalam usia 26 sampai dengan 35 tahun. Nah, ayah bunda dan para podders, berikutnya adalah usia dalam masa dewasa akhir atau tahapan ke-6, yaitu dalam usia 36 sampai dengan 45 tahun. Ya. Nah, lalu berikutnya lagi ada masa lansia, ya, atau lanjut usia awal, yaitu dalam usia 46 sampai dengan 55 tahun, ya, setengah abad lebih 5 tahun. Ya. Nah, lalu berikutnya lagi ada masa lansia akhir, yaitu dalam usia 56 sampai dengan 65 tahun. Dan yang terakhir, tahapan ke-9 adalah masa manula atau masa manusia lanjut usia yang berada dalam rentang usia lebih dari 65 tahun. Itulah tahapan usia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, di usia mana Anda saat ini? Apakah masih dalam kategori balita atau remaja, dewasa, atau bahkan sudah manula? Ya, jadi mohon diperhatikan. Ya. Nah, lalu berikutnya para ayah bunda dan seluruh podders yang ada di Indonesia, kita masuk ke fokus kategori anak usia dininya. Ya. Saya akan membahas berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 28 nomor 20 tahun 2003. Ya. Ayat 1, di mana di sini disebutkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ya, ingat sekali lagi, 0 sampai dengan 6 tahun itu adalah anak usia dini. Oke. Nah, lalu berikutnya ada juga kajian rumpun ilmu, ya, yang dilakukan melalui beberapa penelitian di negara-negara lain, ya, ini bukan di Indonesia. Di sini disebutkan bahwa penyelenggaraan di beberapa negara, anak usia dini ini berada dalam usia 0 sampai dengan 8 tahun, ya, 0 sampai dengan 8 tahun. Nah, sebetulnya ini bisa diturunkan lagi, ya, bisa diturunkan lagi. Anak usia dini yang tadi disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ayat 1 adalah 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, 0 sampai dengan 6 tahun ini dibagi ke beberapa kategori lagi, ya.
Tahapan yang pertama yaitu usia 0 sampai dengan 2 tahun. Yang berikutnya tahapan 2 sampai 4 tahun. Dan yang terakhir adalah tahapan usia 4 sampai dengan 6 tahun. Jadi ada 3 kategori. Ya. Nah, berikutnya lagi ayah bunda dan teman-teman PAUD seluruh Indonesia, timbul pertanyaan, kapan anak usia dini harus mengenyam pendidikan? Ya. Baik, saya jawab. Secara pasti sebetulnya anak usia 0 sampai dengan 6 tahun itu sudah mulai harus mendapatkan pendidikan. Ya. Harus sudah mulai mendapatkan pendidikan. Ingat, pendidikan itu tidak hanya dilangsungkan di sekolah, tapi dapat dilangsungkan di manapun. Pendidikan anak usia dini atau yang sering dikenal dengan PAUD, ya, atau para ayah bunda dan PAUD semuanya mengenal dengan istilah TK, ya, RA, atau dengan kelompok bermain dan lain sebagainya. Saya akan kupas atau bahas sedikit nanti ada dalam pembahasan khusus tentang itu. Ya. Jadi anak usia dini itu dalam dunia pendidikan anak usia dini dapat mengenyam pendidikan melalui 3 kategori. Ya. Yang pertama pendidikan informal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga pendidikan formal. Ya, apa itu? Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilangsungkan di lingkungan keluarga. Ya, jadi di mana anak belajar oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh kakaknya, oleh neneknya, oleh siapapun yang ada di lingkungan keluarga tersebut. Nah, lalu berikutnya ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal dalam lingkup PAUD itu adalah pendidikan yang dilangsungkan baik di KOBER, kelompok bermain, yang kedua di TPA, ya, tempat penitipan anak, dan yang terakhir bisa di SPS atau biasa disebut dengan satuan PAUD sejenis. Nah, yang terakhir ada lagi PAUD formal. Nah, ini PAUD formal adalah pendidikan yang dilangsungkan, ya, di lembaga pendidikan yang formal, baik di taman kanak-kanak ataupun di RA atau Radatul Atfal. Ya. Nah, jadi harus diingat ya para ayah bunda dan seluruh PAUD semuanya. Ketika kita menyebut PAUD itu berarti pendidikan anak usia dini. Ya. Ketika menyebut ada salah satu teman kita menyebut taman kanak-kanak misalnya, itu juga bagian dari PAUD. Gitu. Ada yang menyebut di KOBER, itu juga bagian dari PAUD. Jadi pendidikan anak usia dini itu lingkupnya ya 3 kategori tadi. Ya. Nah, Anda semuanya dan seluruh PAUD di Indonesia, jika kita bicara tentang PAUD, pendidikan anak usia dini, maka kita bicara tentang pendidikan prasekolah. Ya. Jadi PAUD itu merupakan bagian dari persiapan anak mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Ya. SD, SMP, SMA atau SMK yang sampai ke perguruan. Jadi PAUD itu adalah dasarnya. Penting di sini anak mulai mengenal beberapa hal yang menjadi bagian dalam perkembangan anak usia dini itu sendiri. Ya, saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan ya bagi ayah bunda semuanya. Nah, ayah dan bunda perlu diingat bahwa anak usia dini juga sering disebut sebagai masa golden age, ya, atau masa keemasan. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam kategori anak usia dini atau dalam jenjang usia, dalam posisi anak usia dini, di mana terjadi respon otak yang sangat bagus di situ, ya, sangat peka sekali terhadap apa-apa yang terjadi di lingkungannya. Lalu yang kedua, selain dengan respon otak yang bagus dan segala sesuatu yang anak akan mudah menangkapnya, di situ juga anak akan sangat mudah meniru, akan sangat mudah menghafal. Ya. Jadi mohon hati-hati ketika ayah bunda memiliki anak usia dini, jangan sekali-sekali pernah misalkan Anda bertengkar di hadapan anak, Anda mencaci maki anak Anda,
atau misalkan Anda serba melarang dengan alasan yang tidak jelas, yaitu akan sangat mudah ditiru anak dan ini akan mempengaruhi perkembangan juga. Ya. Nah, ada 6 aspek perkembangan yang menjadi penting untuk diperhatikan oleh ayah bunda dan seluruh keluarga di Indonesia. Yang pertama adalah nilai agama dan moral. Ya, nilai agama dan moral ini merupakan nilai dasar dalam kehidupan, norma-norma dalam kehidupan, dan bagaimana dia berketuhanan, ya, bagaimana anak mengenal Tuhannya, mengenal siapa panutan dalam agamanya, mengenal kitabnya, bagaimana dia bisa memiliki moral, menghargai orang lain, menghormati orang tuanya. Ya, itu adalah bagian terpenting dalam hal yang harus dipenuhi dalam perkembangan anak usia dini. Nah, yang kedua adalah fisik motorik. Fisik motorik di sini adalah perkembangan fisiknya, tubuhnya, tinggi badannya, berat badannya, asupan gizinya, ya, bagaimana penglihatannya secara jernih bisa terjaga, ya, dan motoriknya dan gerakannya, ya, ada motorik halus, ada motorik kasar. Bagaimana anak menyentuh, bagaimana anak menggerakkan jarinya, bagaimana anak bisa berjalan sampai dia berlari, loncat dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan, ya. Dan yang ketiga adalah perkembangan kognitif, ya, perkembangan akal, ya, perkembangan pikiran. Nah, itu juga bagian penting dalam fase tumbuh kembang anak. Ya. Nah, lalu yang keempat adalah perkembangan bahasa. Bagaimana anak bisa berbicara. Banyak kasus misalkan kok anak saya usia 1 tahun belum bisa bicara, ya. 2 tahun masih bilang masih cadel gitu. Ya, nah, ini juga perlu diperhatikan, ya. Nah, lalu yang kelima adalah perkembangan sosial emosional. Ya, ini adalah bagaimana anak bisa hidup bersosialisasi dengan masyarakat, ya, dengan temannya, dengan gurunya, dengan orang tuanya di rumah, ya, itu sangat penting. Dan bagaimana anak bisa mengelola emosi, ya, tidak mudah marah, dia menerima masukan dari orang tuanya, dia tidak mudah menangis begitu saja misalnya. Ya, ini bagian dari perkembangan yang harus dipenuhi terhadap anak usia. Nah, lalu yang terakhir adalah perkembangan seni, ya. Ingat, anak itu adalah unik, ya. Dia sangat imajinatif, dia memiliki kreativitas dan memiliki kesukaannya tersendiri, ya. Seni ini bisa misalkan anak sangat menyukai salah satu warna tertentu, dia sangat menyukai misalkan bahan-bahan tekstur tertentu misalnya, ya. Nah, ini juga bagian dari perkembangan seni, ya. Dia suka menari, dia suka bernyanyi, ya, itu biarkan, ya, biarkan anak menemukan seninya di mana, ya. Jadi itu adalah 6 aspek yang harus dikembangkan dalam tumbuh kembang anak usia dini. Ingat, ya, 6 aspek: nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan perkembangan seni. Ya, ingat itu. Jadi saya simpulkan, ya, anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ya, perhatikan anak Anda sekarang berada dalam usia berapa. Ya, jika Anda melihat kasus-kasus di luar negeri atau contoh-contoh di luar negeri, maka mungkin Anda akan menyebutkan bahwa anak usia dini berada dalam 0 sampai dengan 8 tahun. Itu sah-sah saja, ya. Nah, itu dia, ya, yang penting yang menurut saya perlu diketahui oleh ayah bunda. Hal yang sangat mendasar sekali, ya, sebelum saya membahas tentang anak usia dini ke berbagai macam dan lebih kompleks lagi, ya. Karena aspek tersebut bukan tingkatan, ya, ayah bunda. Kita tadi saya menyebutkan 6 aspek perkembangan anak, itu bukan tingkatan. Misalnya anak harus kognitif terus, harus sosial emosional terus, tidak, ya. Tapi anak harus dioptimalkan untuk menstimulus, ya, atau memancing ke 6 aspek perkembangan tersebut, ya. Sementara itu,
apa yang saya kira perlu disampaikan hari ini, ya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Ya, uploadan berikutnya kita akan membahas satu persatu dari 6 aspek perkembangan yang tadi. Bagaimana melakukan stimulusnya, bagaimana agar kita optimal dalam rangka mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak usia ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda semuanya sehat, bisa menonton kembali channel ini. Ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.